Ibu menjelaskan kembali tentang siapa saya, gitu ya. Saya berharap gitu ya, dengan pengalaman yang saya miliki, dengan pengetahuan yang ada, saya ingin sedikit berbagi, ya. Dan lebih banyak saya ingin banyak belajar. Saya ingin belajar dari Bapak Ibu, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita belajar dari mereka-mereka yang memiliki keterampilan, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki jam terbang begitu tinggi ya di bidang-bidang tertentu. Yang diharapkan tentu ketika kita mempelajari ilmu tersebut gitu ya. Nah, satu persatu impian kita bisa terwujud. Bismillah insya Allah ya, sekali lagi tentu dengan izin Allah. Nah, apa yang melatar belakangi kalau kita bicara saya kemudian mendirikan soft skill schools. Ini nggak lepas dari aktivitas 1 tahun terakhir, ya, di mana saya dan teman-teman ya, Pak Ahmad dan yang lain, ini membangun Indonesia mengaji, gitu ya. Cuma buat saya mungkin karena saya tidak terlalu terbiasa gitu ya untuk ayo dong donasi, ayo dong infak, sedekah gitu. Walaupun itu halal, toib, boleh, harus, nah, bukan harus ya. Ya tadi lah ya, diperbolehkan toib gitu ya. Tetapi rasanya nggak enak gitu ya. Karena jangan sampai ada orang nggak nyaman. Duh, kok ini kayak dimintain sedekah tiap bulan gitu ya. Nah, ini mendorong saya harus ada upaya lain. Bahwa pintu untuk berinfak, pintu untuk bersedekah kami tetap buka. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang mau berinfak buat Indonesia mengaji, silahkan gitu ya, silahkan. Tentu pintu itu dibuka, kami nggak boleh menutup, saya nggak boleh menutup uang tersebut, silahkan. Tetapi betapa tidak nyamannya buat saya atau saya dorong tim misalnya, silahkan setiap saat ngingetin lagi tentang infak, sedekah. Untuk beberapa orang mungkin akan jengah gitu ya, akan jengah, aduh apa saya ini infak lagi, sedekah lagi, perasaan baru bulan kemarin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka mau tidak mau saya harus memikirkan sebuah solusi terbaik. Saya dan mengajak rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, yuk mudah-mudahan melalui hadirnya Indonesia mengaji, ini menjadi jalan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ini jalan kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Ini jalan kita untuk menolong kita nanti di yaumil akhir kelak, gitu ya. Jadi saya harus memikirkan sebuah solusi. Dan apa solusi itu? Ya tentu tidak jauh-jauh dari kompetensi yang saya bangun selama ini. Saya harus bangun sebuah sekolah gitu ya, yang tentu kalau bicara investasinya harus minim. Karena kalau bicara membangun sekolah dengan katakanlah sekolahnya berbentuk offline gitu ya, ada bangunan, ruangan dan lain sebagainya, investasinya tidaklah kecil gitu ya. Tetapi bukan berarti suatu saat soft skill schools tidak punya sekolah dalam bentuk fisik. Saya percaya it just a matter of time. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Mungkin 20 lantai barangkali ya kita bangun. 20 lantai akan keren insya Allah gitu ya. Kita dedikasikan untuk banyak sekali kegiatan charity di situ dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran dari berbagai Indonesia nanti bisa menginap di satu gedung yang kita dedikasikan untuk itu. Tapi itu ke depan. That's our future gitu. Itu masa depan soft skill school. Nah, saya ingin lanjutkan Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Tentu selalu yang akan menjadi pertanyaan why gitu ya. Kenapa saya harus masuk ke soft skill schools? Ya, dan pertanyaan lanjutannya kan kalau dari why ini terus apa sih untungnya buat saya gitu kan? Kenapa saya harus bergabung? Kenapa saya harus bergabung gitu? Pilihan bergabungnya jadi apa dan lain sebagainya. Nah, ini pilihan-pilihan yang saya mau detailkan malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik, memahami, dan setelah itu tentu Bapak Ibu berhadapan pada pilihan-pilihan yang saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. 3 keuntungan utama ketika Bapak Ibu ya bergabung dengan soft skill school adalah di masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini berapa lama? Ya tergantung nanti. Bukan hanya tergantung saya. Saya mengajak ini tergantung kita bersama. Yuk mari kita belajar dari mereka yang terbaik. Bahkan kalau saya boleh memilih, saya pengen pertemuan pertama saja nggak usah sama saya lah gitu ya. Ya, udah biar kita langsung belajar dari yang terbaik, belajar dari para pakar, belajar dari para tokoh, belajar dari mereka yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi, belajar dari mereka yang sangat mumpuni dalam bidangnya, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, keuntungan utama ketika bergabung dengan soft skill schools adalah bertambahnya relasi. Ya, seperti malam ini Bu Unis dari Cirebon ketemu dengan Bu Istiqomah orang Cirebon. Ya, ternyata nyambung dengan Pak Ahmad karena Pak Ahmad juga wong Cirebon gitu ya. Nah, jadi
dengan adanya soft Sekolah skills tuh. ini, tentu ya kita akan membangun tali silaturahim yang luar biasa sesama kita gitu ya. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu semua, visi dari soft skill schools bukan hanya bicara nanti local vision ya. Kita bukan hanya bicara tentang Jawa Barat, bukan hanya bicara tentang Indonesia. Tapi saya berharap ya paling lama 2 tahun dari sekarang, paling lama. Tapi saya berharap itu bisa lebih cepat gitu ya. Setahun saja lah ya, saya mau mengajak Indonesia ini berlari dengan kencang gitu ya. Sehingga kita tidak hanya belajar dari para tokoh, para pakar yang berasal dari Indonesia saja, tetapi juga bisa ya kita hadirkan orang-orang dari mancanegara, orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu, tentu dalam bidang yang masih dalam koridor soft skill schools gitu ya. Yang ketiga adalah siapapun yang nanti bergabung dengan soft skill schools ada satu keuntungan ya, satu keuntungan yang sifatnya finansial ya, keuntungan yang sifatnya finansial. Dan ini pilihan. Ada orang yang mungkin nggak terlalu butuh uang, ya nggak perlu dirisaukan gitu ya. Nanti keuntungannya berikan saja semua buat Indonesia Mengaji, dengan senang hati diterima gitu ya. Jadi kalau nanti merasa, aduh saya nggak butuh uang, saya nggak perlu kalau begitu ikut soft skill school, ya nggak ya. Bapak Ibu nggak apa-apa, Bapak Ibu mau belajar dapat ilmunya saja nggak ada persoalan ya. Nanti uangnya kemana? Boleh disumbangkan ke Indonesia Mengaji ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Tadi di awal saya sudah sampaikan, begitu banyak orang yang bisa jadi di awal tahun 2021, mereka menginginkan sesuatu, mereka berharap sesuatu, mereka punya impian, punya harapan, punya cita-cita. Tetapi kenapa ketika dievaluasi di awal 2022 ini, ternyata masih banyak yang meleset. Bisa jadi salah satu keterampilan, ya pengetahuan, ya keterampilan yang belum betul-betul bertumbuh di tahun tersebut adalah kemampuan leadership-nya, ya kemampuan kepemimpinannya. Karena contoh seseorang yang ada ya bekerja misalnya di sebuah kantor, kalau kapasitas leadership-nya belum mumpuni, mungkin dia tidak bisa naik karir dari seorang staff menjadi seorang koordinator, dari seorang staff menjadi seorang supervisor, atau dari seorang supervisor menjadi manager. Butuh kapasitas leadership yang meningkat, butuh kapasitas leadership yang mumpuni. Maka keterampilan ini harus kita belajar, dan belajarnya harus dari para leader, orang-orang yang saat ini sudah berhasil di perusahaan, orang-orang yang saat ini sudah menjadi pemimpin publik misalnya ya, orang-orang yang saat ini sudah jadi pemimpin-pemimpin bisnis. Disinilah saya berharap kita ke depan belajar kepada mereka ya, dan tentu kita berharap bisa menghadirkan orang-orang yang kita anggap mumpuni ya dalam hal leadership. Yang kedua, banyak orang yang luar biasa secara kemampuan individu, tapi ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dalam sebuah tim, nah kemampuan dia beradaptasi dalam tim, kemampuan dia untuk menanggalkan ego, kemampuan untuk menjadi seorang good team player, ternyata pada saat diuji di tahun tersebut bisa jadi yang bersangkutan tidak lulus gitu ya, yang bersangkutan tidak lulus. Nah, akibatnya apa? Ya sayang. Harusnya dengan kemampuan membangun tim yang baik, bisa berperan menjadi good team player, bisa menjadi leader yang baik, ya pencapaiannya tentu jauh lebih dahsyat dibandingkan 2021 gitu ya. Atau Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kemampuan lain yang harus kita asah, dan saya percaya Masya Allah gitu ya, inilah yang bisa menjadi penyebab begitu banyak kegagalan. Apa itu? Kemampuan komunikasi. Tolong jangan sederhanakan, komunikasi ini cuma ngomong saja gitu ya. Bahkan ya mohon maaf gitu ya, hari ini trending sekali, dan menurut saya ini pelajaran komunikasi. Pelajaran komunikasi. Komunikasi itu bukan berarti ketika seseorang bisa ngecap gitu ya, ngomong terus ya, berarti kemampuan komunikasinya sudah luar biasa. Hati-hati. Kemampuan komunikasi itu bukan hanya orang bicara menyampaikan pesan, tetapi juga ada bagaimana orang berempati. Pak Ahmad, mohon dibantu, tolong Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, tolong di terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Jadi komunikasi ini bukan tentang orang jago bicara gitu ya. Mungkin jago, tapi hati-hati terpeleset kalau kemudian nggak hatam belajar komunikasinya. Karena kemampuan komunikasi yang lain adalah kemampuan mendengar.
Karena dengan kita mendengar, dengan kita berempati, tentu pilihan kata yang keluar dari mulut kita akan lebih berhati-hati. Tidak akan berusaha untuk tidak melukai lawan bicara. Itu kalau bicara cuma lawan bicara satu orang. Ini lebih parah lagi kalau salah berkomunikasi dan melukai banyak orang gitu ya. Puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang. Kan ini yang hari ini terjadi. Ini yang kemarin terjadi dan hari ini terjadi. That's communication skill. Ya, betapa orang yang bisa jadi sudah di puncak bisa dahsyat loh, ya, bisa tiba-tiba jatuh terjun bebas ketika salah dalam berkomunikasi, gitu ya. Jadi sekali lagi, yuk mari sama-sama 2022 ini kita bertumbuh kemampuan komunikasinya. Dan saya sangat ingin, ayo dong teman-teman, ayo dong Bapak Ibu, jangan biarkan saya terus jadi narasumber gitu ya. Saya tuh mau jadi pendengar yang baik dalam waktunya gitu ya. Nah, nanti saya cerita lebih detail gitu ya. Itu bicara tentang communication skills. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan persoalan, problem solving. Banyak orang ketika berhadapan dengan persoalan, dia lari. Padahal, kalaulah orang tersebut mau menghadapi persoalan itu, gitu ya, disitulah sumber sebetulnya orang tersebut akan mencapai ya sesuatu yang bisa jadi belum tercapai selama ini. Tapi kalau kemudian lari dari masalah, ada masalah lari, nggak berani menghadapi persoalan, nggak berani menghadapi persoalan bisa jadi karena kurang ilmu gitu ya. Kita takut menghadapi sesuatu, padahal ketakutan itu bisa jadi dalam pikiran kita saja. Takut dimarahin, takut ini, takut itu, semua berkecamuk dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita tahu ilmunya, ternyata begitu kita jalankan, gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan? Salah satunya adalah tentu ya hadapi persoalan tersebut. Suami istri ribut, ya jangan lari gitu ya. Jangan kemudian segala persoalan diselesaikan dengan ya udah bubar saja gitu ya. Hati-hati, implikasi dari pernyataan bubar itu dalam itu gitu ya, dan tidak sesederhana itu. Makanya hati-hati, jangan terlalu sering nonton layangan putus ya. Itu bahaya itu ya. Jadi saran saya sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, belajar nanti dari yang tidak tepat, nanti repot gitu ya. Nonton, belajar problem solving persoalan keluarga, nontonnya ke video. Oh, harusnya penyelesaiannya gitu. Ya bubar rumah tangga ya. Jadi sekali lagi, ini bukan cuma bicara di rumah tangga. Ini sama. Ketika seseorang berkarir, dia punya persoalan dengan misalnya dengan atasannya, dengan bosnya. Ya, ini kan harus dilatih. Ya, banyak orang tidak sadar ketika dia bekerja, please, kalau bekerja ya punya atasan itu sudah ada hukum tanda kutip ya yang tidak bisa dilawan. Apa? Atasan selalu benar. Kalau kita bekerja sudah tempatkan diri, kita hormati atasan kita. Mau sepintar apapun atasan kita harus kita hormati gitu ya. Jadi kemampuan menempatkan diri ini penting. Inilah bagian dari soft skill sesungguhnya yang banyak orang tidak bertumbuh di wilayah itu gitu ya. Jadi ada peran-peran yang mau tidak mau. Ada orang bekerja gitu ya, bekerja pada pemilik perusahaan misalnya ownernya. Ya sudah, masa ownernya mau dilawan? Masa atasan kita mau dilawan? Daripada mau dilawan, karena atasan itu bukan urusan kita. Atasan kita itu urusannya atasannya lagi. Atau paling atas ya, dia urusannya owner. Urusan kita di dunia kerja adalah urusan saya, dan kalau saya punya tim, ya tim saya, anak buah saya itu yang menjadi urusan saya. Urusan anak atasan, kalau dia tidak membuka diri untuk mau diberikan masukan, kita nggak bisa kasih masukan, bisa tersinggung dia. Nah, ini kalau kita nggak tahu seninya, kita nggak tahu caranya, kita tidak bisa secara fleksibel gitu ya. Itu yang pernah saya alami dulu di awal-awal karir di perusahaan. Merasa paling pintar, ya dari ITB, egonya tinggi, begitu arogan, nggak jadi apa-apa Bapak Ibu semua. Sekali lagi, nah hal-hal yang seperti ini, kalau Bapak Ibu punya putra-putri, berikan mereka bekal ini. Banyak orang tua ya rela merogoh puluhan juta, ratusan juta untuk katakanlah dari SMA dikuliahkan ke perguruan tinggi. Bahkan ada sekolah yang bisa jadi keluarnya miliaran rupiah gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian tidak dibarengi dengan keilmuan yang Bapak Ibu baca di slide ini ya, ini keilmuan itu hanya bisa membantu nanti gitu ya, memudahkan sampai di penawaran interview. Tetapi mereka-mereka yang bisa jadi diterima di tempat kerja adalah mereka-mereka yang secara leadership luar biasa, kemampuan komunikasinya luar biasa, kemampuan teamwork-nya luar biasa, gitu ya, kemampuan analitikalnya luar biasa, itu yang diterima.
Dan mereka-mereka inilah yang kemudian malah berkarirnya lebih pesat gitu ya. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu punya putra-putri, kalau mereka sudah di usia 17 tahun, dah masukin ke soft skill school. Seminggu sekali buat mereka belajar, dan nanti kita cari pengajar-pengajarnya ya. Sekali lagi kita akan cari siapa yang kita anggap terbaik di bidang tersebut gitu ya. Nah, yang kelima, kita bicara tentang work ethic, etika di dunia kerja, etika di dunia bisnis, etika di banyak bidang. Ya, banyak orang ketika dia tidak mempelajari etika, apa yang terjadi? Kalau bicara karir, karirnya tidak akan sustainable. Kalau seseorang berbisnis, dia nggak paham tentang etika, dihantam kromo etika gitu ya, dihajar seolah tidak ada aturan main, tidak ada tatanan, tidak ada sesuatu yang mengikat walaupun tidak tertulis, katakanlah seperti itu. Ini yang menyebabkan banyak orang bisa jadi dia bisa sangat luar biasa dalam pencapaian, tetapi tiba-tiba bisa terjun bebas karena ya etika dilanggar. Yang keenam, bagaimana kita harusnya bisa belajar juga ya menjadi pribadi yang fleksibel, menjadi pribadi yang mudah beradaptasi, dan ini sekali lagi butuh ilmunya. Kita butuh banyak belajar, butuh banyak bertumbuh ya bertumbuh, karena dengan itu ya dalam setiap tantangan, setiap saat ya hari ini selalu tantangan-tantangan hadir dan berubah-ubah. Maka kemampuan kita untuk beradaptasi, fleksibilitas kita untuk bisa ya melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita butuh skill tersebut. Kita butuh ilmunya, kita butuh pengetahuannya, dan kita latih agar kita menjadi terampil. Dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan interpersonal skills, kemampuan kita berkomunikasi, berhubungan dengan pihak lain, ya, menjadi pendengar yang baik, ya, bagaimana kita bisa menempatkan diri, inilah bagian dari interpersonal skills. Nah, 7 keilmuan ini kalau kita pelajari dengan baik, saya percaya, bismillah, insya Allah, saya tuh yakin, seyakin-yakinnya. Ya, tentu yang pertama, yang paling utama harus ridho Allah dulu kita peroleh. Nah, ketika kita lengkapi keterampilan kita, 7 hal ini dalam 1 tahun ke depan ini, subhanallah, lihatlah apa yang terjadi di akhir tahun 2022 atau sepanjang tahun 2022 ini. Banyak sekali nanti kejadian-kejadian yang Masya Allah, rupanya bukan karena selama ini saya tidak punya potensi untuk mencapai itu. Hanya saya kurang ilmu, saya kurang pengetahuan. Ya, saya tahu sih, tapi contoh misalnya ya, jangan jadi pribadi yang baperan. Nah, itu kan ilmunya udah tahu, dapat gitu ya. Tetapi benar-benar untuk tidak baper kan tidak mudah. Bisa jadi seorang tiba-tiba dalam sebuah komunitas keluar gitu ya, tanpa permisi, tanpa kelonungun, karena apa? Tersinggung. Nah, ini yang harus kita jaga gitu ya. Jangan itu menjadi diri kita yang betapa kita mudah tersinggung. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu belajar personality gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang kita harus tahu ilmunya, dan kemudian kita harus latih diri kita untuk bertumbuh dan berubah. Sekedar tahu ilmu tidak jadi keterampilan gitu ya, tidak membuat kita akhirnya bisa meraih apa yang kita inginkan, karena kita cuma sekedar tahu, ya cuma tahu saja, tapi pada prakteknya sesuatu yang tidak mudah ternyata gitu ya, butuh orang-orang yang bisa membimbing kita untuk terus bertumbuh lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Jadi bersama soft skills Bapak Ibu semua, kita ke depannya akan belajar dengan para pakar. Oke, dengan siapa lagi? Kan banyak orang senang ya kalau belajarnya dengan pesohor gitu ya, yang selama ini cuma dilihat di YouTube, dilihat di televisi, dilihat di sosial media, tapi kok kayaknya pengen interaksi langsung nggak bisa. Nanti bismillah insya Allah, yuk kita hadirkan. Mau siapa, mari kita hadirkan gitu ya. Terus siapa? Bukan cuma pesohor nih, karena pesohor banyak, tapi idolanya mau dihadirkan. Mari kita komunikasi, mari kita diskusi, mari kita hadirkan orang-orang yang memang ya Bapak Ibu harapkan bisa mengisi materi nanti di soft skill school. Oke, nah kalau kita bicara 3 ini gitu ya, siapa saja mereka? Saya mau cuma ambil beberapa ya. Ada Kang Zain. Ini Kang Zain ini luar biasa ya. It just a matter of time, beliau kan hijrah gitu ya, meninggalkan dunia pertelevisian dan lain sebagainya. Once beliau comeback ya, tapi tentu dengan kekuatan yang sudah jauh lebih dahsyat gitu ya. Karena dunia televisi, dunia kalau tidak punya keimanan yang kuat, tidak punya ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi saya percaya orang sekali Kang Z itu ya, karena saya tahu kalau beliau dibayar normal untuk mengisi sebuah acara, masya Allah gitu ya. Oke, berikutnya siapa? Pak Helmi Yahya. Ya, ini saya kenal beliau ketika saya jadi direktur Sales and Marketing di Helmi Yahya Broadcasting Academy.
orang dengan kreativitas yang luar biasa, kemampuan presentasi yang luar biasa, tidak kaget kalau kemudian didaulat untuk misalnya mengajar tentang komunikasi. Ya, tapi untuk menghadirkan beliau bayarannya 65 juta Bapak Ibu. 2 jam beliau bicara tuh 65 juta gitu ya. Sekarang kalau acaranya gratis terus siapa yang bayar 65 jutanya? Dan kalau nggak ada yang bayar ya nggak hadir gitu ya. That's very simple gitu ya. Nah, jadi apakah kok jual mahal banget? No, Bapak Ibu semua. Kalau kita sesungguhnya gitu ya menghargai sebuah keilmuan, orang itu berproses. Kita aja yang pengen enaknya saja gitu, take for granted mau dapat ilmu gretongan gitu kan gratisan. Nah ini yang akhirnya kita nggak bisa dapat sesuatu yang luar biasa karena yang gratis itu terbatas. Ya sekali lagi yang gratisnya terbatas gitu ya. Sisanya kalau kita mau bertumbuh lebih dahsyat, no pain no gain gitu ya. Harus ada yang kita keluarkan, harus ada yang kita investasikan. Tapi sekali lagi, kebayang kalau 65 juta ya, kemudian hanya 10 orang yang mau ikut kan gitu. Ya masing-masing ayo urunan 6,5 juta kan gitu. Itu baru bayar doang, belum yang lain-lain kan fasilitasnya. Oke, jadi betapa tidak murahnya ya untuk kemudian mendapatkan keilmuan dari para tokoh. Oke, siapa lagi? Nah, ini orang-orang yang menurut saya juga pantas untuk nanti dihadirkan gitu ya. Ada Pak James Gui, beliau adalah seorang favorite trainer ya. Ini luar biasa kemampuan kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan mengisi seminar. Saya adalah salah satu orang yang terinspirasi di tahun 2003 lah ya, 2003 mengikuti seminar-seminar beliau. Waduh, very very fantastic, luar biasa gitu ya. Nah, yang sebelahnya juga sama gitu ya, Pak Tung Desemuaringin. Inilah salah satu guru saya. Ya, saya tersertifikasi Firewalk itu oleh beliau gitu ya. Oke, ini akan bisa kita hadirkan ke depannya. Bismillah, insya Allah gitu ya. Siapa lagi? Wah, pengen jadi YouTuber gitu ya. Jangan tanggung-tanggung, cari yang the best gitu ya, orang-orang terbaik misalnya Deddy Corbuzier-nya gitu ya kita hadirkan, atau siapa yang memang nanti Bapak Ibu boleh request kan dalam perjalanan, boleh request gitu ya, pengen si A gitu ya, pengen si B, nggak apa-apa, kita diskusi, kita dialog, nanti kita putuskan gitu ya siapa yang nanti akan kita hadirkan ya, atau mau Gozali Everyday gitu ya. Gozali Everyday, anak muda yang karena selfie dari tahun 2017 gitu ya langsung tiba-tiba jadi kaya mendadak, terkenal mendadak gitu ya karena menjual NFT-nya laku keras dalam waktu 1 hari gitu ya, terjual miliaran rupiah. Masya Allah. Siapa lagi? Ini ada satu guru saya juga gitu ya, Pak Mardi Guwawi Prasentyo. Menurut saya orang yang sangat kreatif, orang yang sangat futuristik, orang yang sangat luar biasa, dan beliau bukan cuma punya ide, punya gagasan, tapi beliau realisasikan itu gitu ya. Salah satu menurut saya seseorang yang kita pantas belajar kepada beliau. Oke, siapa lagi kira-kira? Nah, ini ada anak muda, beliau masih sangat belia kalau dibandingkan saya gitu ya, tapi sukses sangat luar biasa di usia saya nggak sempat seperti beliau sih gitu ya, di usia yang masih umurnya 20 tahun waktu itu kalau nggak salah ya, atau malah 18 tahun sudah punya hutang 7 miliar atau berapa miliar gitu ya, sehingga akhirnya harus menanggalkan kuliahnya di ITB untuk bisa melunasi hutangnya, tapi saat ini menjadi seorang yang punya kesuksesan luar biasa. Siapa yang nggak kenal Dewa Eka Prayoga ya? Dan kalau kita berbicara lagi sebelahnya, Bapak Ibu juga pasti tahu, nggak usah saya kenalkan ya. Jadi banyak sekali nanti orang-orang yang bisa kita hadirkan. Tetapi tentu kita punya tantangan untuk menghadirkan mereka. Ya, kita punya kendala. Apa kendalanya? Mahal, gitu ya. Saya lebih senang menyebutnya bukan mahal sebelumnya. Ya sebetulnya, tetapi tidak terjangkau gitu ya saat ini, atau belum bisa dijangkau saat ini. But di satu waktu yang keputusannya di satu waktu itu siapa yang memutuskan? Kita Bapak Ibu, bukan cuma saya gitu ya. Kita yang memutuskan mau kapan mulai menghadirkan mereka. Kenapa? Karena syaratnya gitu ya. Nih, kalau kita mau hadirkan mereka, maka solusinya bagaimana? Solusinya yuk mari Bapak Ibu ya, yuk mari sama-sama be humble gitu ya untuk bisa bergabung di soft skill schools. Mari kita dengan sebuah kebersamaan kita selesaikan tuh persoalan yang ya urusannya finansial gitu ya. Dengan kebersamaan tentu tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Nah, saya kasih catatan dari sekarang karena jangan sampai nanti tiba-tiba sejak awal Pak Coach Hidayat
katanya narasumbernya yang tadi mana? Nah, ini saya kasih catatan. Ya, pesohor-pesohor tadi akan kita mulai hadirkan ketika peserta atau siswa di Soft Skill School sudah minimal 5.000 siswa. Banyak banget. Jangan bilang 5.000 itu banyak. Banyak atau sedikit itu relatif. Kalau 5.000 dibandingkan 50, tentu 5.000 banyak, gitu ya. Tetapi 5.000 dibandingkan misalnya dengan 10.000, dengan 100.000, 5.000 itu sedikit. Dan kalau kita tahu caranya, dengan kebersamaan kita bisa selesaikan persoalan jumlah ini tadi, gitu ya, 5.000. Mari Bapak Ibu fokus kembali ya. Jadi sebelum kelas itu mencapai 5.000, nah, saya berharap, ayo dong bantu saya, nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi kapannya? Ya kalau misalnya paling lambat 3 bulan lagi, katakanlah sudah 5.000 peserta, dan bismillah insya Allah, saya punya keyakinan kalau kemudian kita dengan kebersamaan, 5.000 itu bismillah insya Allah bisa sangat cepat kita capai. Oke, jadi sebelum itu yang mengisi adalah untuk sementara saya terlebih dahulu, ya. Jadi saya nggak usah jelaskan lah ya pengalaman saya di dunia training. Ya udah ratusan perusahaan lah ya, ratusan perusahaan instansi dan lembaga yang saya training, sampai saya juga males tuh kadang-kadang kalau bikin CV, saking malesnya nggak boleh sebetulnya, itu nggak dicantumin sampai lupa, mana ya perasaan nggak cuma segini, saya berhenti menulis CV itu sebetulnya sudah berapa tahun yang lalu ya, nggak ditambah-tambah lagi gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, yuk saya juga senang belajar, saya sangat ingin kalau bisa malah ya kalau bisa sebulan kita selesaikan, wah sebulan gitu ya, nggak perlu nunggu 3 bulan untuk bisa 5.000 siswa. Oke, saya lanjutkan kembali. Keuntungan utama bergabung dengan Soft Skill Schools, tadi yang pertama adalah belajar dari yang terbaik, yang kedua adalah bertambah relasi, yang ketiga bertambah uang. Nah, saya mau coba fokus malam ini mendalami yang ketiga ya, karena siapa tahu di 2022 ini ada yang impiannya adalah hutangnya lunas, bisa mengumrohkan orang tua misalnya dan lain sebagainya. Atau hal yang sederhana lah ya, kita mulai dari yang kecil saja yang sederhana. Ya bagi para ibu, aduh saya mau deh gitu ya, punya uang sendiri gitu ya, nggak harus minta sama suami misalnya dan lain sebagainya. Saya mau punya tambahan uang buat sedekah misalnya ya, dari hal yang sederhana. Tetapi kalau kemudian ada sebuah sistem yang memungkinkan kita tekuni yang sederhana ini, ternyata potensinya luar biasa misalnya. Oke, mari kita mulai ya, dari mana Bapak Ibu bisa mendapatkan uang. Tentu ketika Bapak Ibu bergabung menjadi partner dari Soft Skill Schools ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menjadi siswa ya dapatnya ilmu saja. Ya. Jadi kalau mendaftarnya sebagai siswa itu hanya mendapatkan ilmu saja. Salahkah? Ya nggak salah gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan penghasilan tadi? Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa jadi peserta, kalau peserta tentu hanya dapat ilmunya saja. Yang kedua, kok saya mau deh, ya saya mau mulai promosikan, saya mau pasarkan misalnya Soft Skill School, boleh Bapak Ibu mau memasarkan, namanya jadi partner reseller. Kalau senang jualan silahkan. Kalau saya sebetulnya bukan orang yang senang jualan, walaupun bismillah insya Allah saya bisa jualan ya, tetapi saya bukan orang yang senang jualan. Adakah orang yang nggak senang jualan juga? Boleh angkat tangannya? Oh banyak ya, di sini pun ada yang angkat tangan ya. Baik, jadi ternyata bukan cuma saya bukan orang, jangan kaget ya, saya belajar selling skill segala macam, benar saya bisa jualan, tapi kalau boleh memilih saya nggak mau jualan gitu, saya tuh nggak suka jadi tukang jualan gitu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu pilihannya bisa sebagai partner pengembang jaringan. Oke, jaringannya jaringan apa? Ini sederhana Bapak Ibu. Beda kalau kita bicara reseller jualan gitu ya, penjualnya jual untuk dapat penghasilan. Tetapi di sini saya mengajak cara cerdas saja. Ketika Bapak Ibu belajar, mendapatkan katakanlah pengetahuan yang dianggap keren banget ilmunya. Wis asik banget, ini yang saya cari selama ini. Ini yang menyebabkan saya ya tahun 2021 misalnya tidak berhasil di dunia karir. Ini yang menyebabkan saya di 2021 tidak berhasil membangun rumah tangga yang baik. Ini yang di 2021 yang menyebabkan saya tidak mampu membangun bisnis dengan baik. Maka ketika dapat ilmunya kan sangat wajar. Saya belajar, saya dapat sesuatu. Ayo dong temenin saya belajar. Jadi cari teman belajar. Oke, sesederhana itu. Cari teman belajar.
Jadi pengembang jaringan jangan terlalu mikirin gitu ya, orang harus rekrut orang begitu banyak gitu ya. Ya kalau suka nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi saya mengajaknya yang paling sederhana saja. Bapak Ibu menjadi peserta, menjadi siswa di soft skill schools, kemudian ya mencari 10 orang yang nemenin belajar. That's it. Sederhana itu. Ya, sesederhana itu. Tapi yang sederhana ini ketika dilakukan oleh 10 yang lainnya tadi gitu ya, karena dia juga pengen juga gitu ya, pengen cepat nih. Jangan lihat lagi Coach Hidayat lagi yang ngajar, Coach Hidayat lagi yang ngajar. Ini kapan 5.000-nya nih gitu kan? Ya, kalau pengen cepat maka ayo lakukan percepatan itu gitu ya. Sehingga saya pun dengan senang hati, saya hanya menjadi moderator atau saya jadi peserta saja gitu ya, itu menjadi menyenangkan. Nah, tapi jangan sepelekan ya, ketika 10 orang ini, satu orang menduplikasi 10 siswa. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, yang pertama kalau Bapak Ibu kemudian mencari 10 teman untuk teman belajar. Ya. Dan tanpa disadari yang 10-nya asik juga ya belajar di sini. Pengen saya berhasil jangan cuma sendiri, saya ajak deh teman saya untuk belajar bareng nemenin saya. Akhirnya 10 bisa menjadi 100 orang yang belajar. Ketika mereka belajar, ketika mereka membayar uang untuk belajar, maka soft skill schools akan memberikan ujrohnya kepada Bapak Ibu semua, ya per orangnya 25.000. Lumayan lah. 25.000 kali 100 orang yang kemudian akhirnya ada ya ikut belajar, ya walaupun ada tambahan yang lain ya. Totalnya ini paling tidak dapatnya 2,5 juta. Oke, saya sederhanakan saja hitungannya biar mudah dipahami. Oke, nah lumayan 2,5 juta kalau Bapak Ibu mulai mau buat sedekah, tambahan beli kerupuk, ya tambahan beli listrik, nggak usah minta sama suami buat ibu-ibu, lumayan lah 2,5 juta ya. Oke, ternyata nggak bisa kita bendung 10 ya 100 orang yang tadi. 100 orang yang tadi dia pengen juga ngajak 10 temannya untuk belajar bareng gitu ya. Ini saya kasih ilustrasi supaya mudah saja digambarkan. Boleh nggak lebih dari 10? Ya boleh. Kalau seneng, tadi saya bilang, seneng banget jualan, ngumpulin orang, boleh aja. Nah kalau saya tuh yang sederhana saja, gitu ya, nggak usah yang kayaknya yang sederhana aja lah lakukannya gitu ya, supaya hidup ini menyenangkan, hidup ini indah, nggak ruwet, nggak rumit gitu ya, nggak usah ngurusin banyak orang, riweh. Saya cuma ngurusin 10 teman belajar saya saja, kan asik ya. Cuma ngingetin 10 orang, waktunya belajar gitu ya. Ayo punya learning attitude yang baik, kan gitu ya. Nah, tapi ketika sikap mental itu terduplikasi, proses learning attitude-nya itu diikuti oleh teman-teman belajar Bapak Ibu semua dan itu terduplikasi, maka jangan kaget ya ketika yang 100 ini kemudian terduplikasi, ya wajar kalau kemudian terduplikasi jadi 1.000 orang. Dan ujoh yang nanti bismillah insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Jangan ini uang kaget nih 25 juta. Waduh, ini level manager di mana nih ya? Kalau di Bandung gede banget nih level manager ya. Penghasilan 25 juta. Ya lumayan lah ya. Inilah dahsyatnya sebuah potensi yang sesungguhnya penuh dengan kesederhanaan. Penuh dengan kesederhanaan, tetapi kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya, ya Allah, bener deh. It's just a matter of time, Bapak Ibu. Kenapa ada anak muda yang kemudian bisa jadi sultan gitu ya? Saya pelajari itu satu-satu, si A, si B kan kemarin tampil tuh 7 sultan ya, dari Sultan Bandung sampai Sultan Andara ya. Itu saya pelajari, oke, mereka cari uangnya penghasilannya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini ya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ini siapa tahu nanti dari Bapak Ibu ada yang memang Allah takdirkan jadi the next sultan gitu ya. Karena secara sistem sangat memungkinkan kalau ternyata nggak terbendung tuh yang 1.000 orang juga nyari teman belajar gitu ya, sehingga ada 10.000 orang. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu ujrohnya ya per orang tadi kita hitung 25.000, ini perhitungan disederhanakan, sekali lagi ini perhitungan yang disederhanakan sehingga ya saya nggak sebut angka lah. Kadang-kadang kalau nyebut angkanya orang terlalu kaget, kok kayaknya gede banget ya. Nanti bertahap gitu ya. Kalau buat saya ya melihat angka ini adalah sebuah keniscayaan. Bismillah, insya Allah sebuah angka yang siapapun bisa capai, siapapun bisa raih. Apalagi kita berbicara soft skill schools bukan hanya ya
di lokal saja, bukan hanya di Indonesia saja. Ke depan kita akan bangun perusahaan ini menjadi international company, global company, di mana pasarnya adalah 7 miliar penduduk bumi. Kalau sudah bicara 7 miliar penduduk bumi, ya bicara 10.000 ya sedikit Bapak Ibu semua. Ya, nggak usah bicara yang penduduk bumi dulu lah. Bicara penduduk Indonesia yang 270 juta, maka 10.000 itu kecil Bapak Ibu. Tapi juga jangan kaget kalau ternyata nggak terbendung lagi. Bapak Ibu cuma asik saja ngajak teman 10 itu belajar yuk belajar terus, ingetin. Nanti yang ngajar Pak Mas Helmi Yahya, jangan sampai nggak datang, rugi gitu ya. Ikut di luar sana, bayar sendiri. Silahkan saja, nanti saya coba berikan informasinya ya. Ternyata jadi 100.000 orang. Bapak Ibu, hitung sendiri ya. Saya nggak sebut angkanya, ya mudah-mudahan ini bisa mengawali siapapun di sini lahir menjadi sultan yang baru ya. Oke, tapi sekali lagi semua akan terjadi kalau satu Bapak Ibu paham, ya kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sistemnya tercipta, kemudahannya tercipta, tapi sekali lagi Bapak Ibu, early adopter. Saya mau kenalkan istilah early adopter. Orang yang pertama kali ya beradaptasi. Orang yang pertama kali begitu melihat opportunity, dia take action. Orang yang pertama kali ketika dia lihat peluang, dia tidak tunda. Itulah yang kemudian akan bisa mendapatkan peluang lebih awal untuk bisa berhasil. Dan Bapak Ibu malam ini punya peluang sebagai early adopter ya. Orang yang pertama kali beradaptasi, orang yang pertama kali tahu tentang hal ini, dan orang yang pertama kali mengambil keputusan untuk bisa bergabung di awal ya. Oke. Coach, saya nggak mau bangun jaringan. Ya sudah, nggak apa-apa, jadi reseller aja, nggak usah dipaksain. Satu peserta 50.000, ya nggak apa-apa. Tiap bulan jualan, terus cari orang, terus gitu ya jualan. Saya sih nggak mau. Saya nggak mau, saya nggak suka jualan. Sekali lagi Bapak Ibu semua ya, saya nggak suka jualan. Tapi walaupun jualan itu tidak hina, jualan itu halal gitu ya. Tapi kalau boleh memilih untuk tidak jualan, saya memilih untuk tidak jualan. Saya mending cari teman belajar, tentu lebih nyaman mencari teman belajar ya. Oke, nah ketika Bapak Ibu menjadi seorang early adopter, Bapak Ibu inilah untungnya yang bisa didapatkan. Jadi kalau daftarnya sekarang, Bapak Ibu akan mendapat pertama diskon 60% dari sesuatu yang harus dibayar, Bapak Ibu dapat diskon 60%-nya. Oke, Pak, kalau nanti bagaimana? Ya bisa hilang nih diskonnya. Ya betapa ruginya kalau kemudian ternyata tidak ambil peluang ini dan ternyata waduh benar diskonnya hilang ya. Yang kedua, if Bapak Ibu masih sekarang-sekarang nih bayarnya, bergabungnya, maka Bapak Ibu bukan cuma dapat diskon 60%, tapi boleh yang sudah didiskon itu dicicil tiap bulan saja. Oke, karena pembelajarannya per tahun kita hitungnya, Bapak Ibu belajar 1 tahun, komitmen untuk belajar 1 tahun, kemudian bayarannya sudah dapat diskon 60%, kemudian cicil saja tiap bulan, gitu ya. Dan untuk 30 early adopter, ini akan mendapatkan aset digital senilai 1 juta rupiah. Mari kita lihat ya Bapak Ibu, betapa ruginya kalau nggak take action. Oke, jadi investasi untuk 1 tahun belajar soft skill schools itu 6 juta rupiah. Nggak perlu terkaget-kaget, waduh mahal banget gitu ya. Coba yang sudah punya anak remaja, anak yang kemudian masuk kuliah gitu ya. Saya masukin anak ke salah satu perguruan tinggi, biaya masuknya saja itu 40 juta gitu ya. Ini baru biaya masuk, belum nanti biaya per semesteran gitu kan. Nah, ketika kita bicara soft skill school, 1 tahun 6 juta, menurut Bapak Ibu murah atau murah banget? Gitu ya. Silahkan ambil kesimpulan sendiri. Nah, kalau mau lebih murah lagi, daftarnya harus sekarang. Kenapa? Ya, saya jelaskan dulu ya. Pertemuannya selama 1 tahun itu adalah 1 minggu 1 kali pertemuan dan itu online. Ya, itu online agar memudahkan nanti mau yang dari Sumatera, mau dari Sumbar, mau dari Papua ikut belajar bisa gitu ya. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu dan tidak menghabiskan 1 hari penuh. Cukup jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Jam 9 sampai jam 12 kita sama-sama belajar nantinya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan 6 juta mahal nggak? Nah, lihat nih kalau kita mau Bapak Ibu kalau punya uang saya sangat rekomendasikan kalau ada batch berikutnya nanti batch 4 ya. Karena ini belum ini ya, ini belum nih. Boleh Bapak Ibu ikut gitu ya. Bapak Ibu silahkan tuh ikut 22 sampai 23 Januari 2 hari bayarnya 8.750.000.
8.750.000 2 hari. Oke. Nah, jadi kalau mau banding murah atau tidak murah, perbandingannya harus apple to apple gitu ya. Oke, 6 juta 1 tahun dibandingkan dengan 8.750.000 murah mana? Nah, ditambah diskon 60%. Ditambah lagi, boleh nyicil saja bulanan gitu ya. Oke, berarti kan baik-baik. Berarti kalau ya potongan harganya 60%, Bapak Ibu masih bisa dapat. Ini berarti hanya 2.400.000 yang kalau dipecah menjadi ya cicilan tiap bulan adalah Rp200.000. Sekali lagi, sesungguhnya siapapun Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, harusnya kalau hanya sebesar ini investasinya, dia akan take action kalau paham betapa dahsyatnya ketika bergabung di sini. Maka ketika tidak take action, saya khawatir sesungguhnya karena gagal paham. Entah karena pertemuan baru masuk di tengah-tengah misalnya ya, sehingga gagal paham. Yang dilihat cuma, aduh bayar 200.000. Hei, penjelasannya ikuti dari awal. Dan Bapak Ibu ketika bayar hari ini 200.000, Bapak Ibu dapat apa tadi? Digital asset. Hari ini kita dihebohkan gitu ya. Sebetulnya bukan hari ini, beberapa tahun belakangan ini kan, dengan adanya digital aset berupa kripto, ya ada Bitcoin misalnya, kemudian ada kripto yang lainnya. Coach Hidayat investasi nggak di situ? Kalau saya sederhana, kalau kemudian secara kajian syar'inya ada unsur-unsur yang kemudian tidak memenuhi kaidah syar'i, selesai gitu ya. Mau sebesar apapun uang yang bisa diperoleh, ya saya nggak ikut gitu ya. Nah, lebih heboh lagi belakangan kan ada NFT, non-fungible token gitu kan. That's aset digital, betul. Nah, saya mau lahirkan dari Soft Skill Schools, ini adalah digital asset. Sesuatu yang dahsyat, bayangkan masa foto selfie saja bisa laku 90 juta gitu kan. Sementara ini ilmu Bapak Ibu. Oke, saya nggak mau bandingkan karena itu tidak apple to apple gitu ya, tidak apple to apple, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu juga membuka pikirannya, membuka hatinya. Investasi 200.000 dan Soft Skill School akan memberikan Bapak Ibu semua digital aset senilai 1 juta rupiah. Sebetulnya kan value-nya adalah 10 juta Bapak Ibu, bukan 1 juta. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau dikasihnya 10 tiket. Oke, 10 tiket public speaking training. 10 tiket public speaking training. Yang isi trainingnya saya gitu ya. Nah, ini 1 juta itu hitungannya ini 1 hari penuh nanti, jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 sampai jam 4 sore. Belum ditambah bonus tadi. Nanti bonusnya bisa nonton videonya Kang Zayanan. Oke, jadi video Kang Zayanan sebagai bonus untuk ditonton terlebih dahulu. Tetapi kelas trainingnya nanti saya akan mengisi public speaking training dengan tema tampil memukau di depan publik. Dan Bapak Ibu dapat tiketnya, ini tiketnya masih didesain, ya malam ini didesain, mudah-mudahan besok atau lusa sudah jadi, sehingga Bapak Ibu pegang tiket digitalnya ya, punya nomor berapa saja. Jadi ada yang punya 001 sampai 0010 tiketnya. Nah itu Bapak Ibu bisa jual, silahkan jual. Nah, saya nggak mau, karena kan ada orang yang punya kemampuan jual, Pak. Coach, boleh nggak saya jual 1 juta? Boleh, tapi nanti kasihan begitu ada di kelas, gitu ya. Karena kami sarankan harga yang dijualnya, udahlah nggak usah kemaruk, 100.000 aja. Bayangkan. Bapak Ibu bayar malam ini 200.000, langsung bismillah insya Allah ya, sudah tercatat dulu, karena sudah masuk nanti dalam 30 orang misalnya, nanti silakan hubungi Pak Ahmad. Tapi kemudian Bapak Ibu langsung dapat besok atau lusa ya, besok atau lusa, tiket digitalnya, dan itu bisa Bapak Ibu pasarkan. Ketika 10 tiket itu habis terjual, Bapak Ibu bisa dapat 1 juta rupiah. Dapat 200.000, bayarnya 200.000, dapat 10 tiket digital. Yang 10 tiket itu 100%-nya silahkan diambil. Jadi 1 jutanya buat Bapak Ibu semua. Oke, bahkan sebetulnya bisa. Kalau nanti dirasa training public speaking-nya, video yang kemudian ditampilkan ya, yang Kang Zayanan misalnya tidak bermanfaat, silahkan money back guarantee untuk poin yang tadi, gitu ya, buat training yang ini. Nah, tiketnya kan tiket Bapak Ibu semua, ya. 100% money back guarantee untuk itu, it's nothing to lose lah gitu ya. Kalau memang ada yang ngeyel merasa nggak dapat manfaat segala macam minta dikembaliin, balikin saja. Tuh uangnya transfernya ke Bapak Ibu kan begitu ya. Terus gimana, angus nggak tiketnya? Enggak. Boleh nanti buat orang yang lain. Yang ngeyel ngapain juga kita pelihara juga gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, bismillah, insya Allah saya punya keyakinan kalau ikut acara itu, karena harusnya dia bayar 1 juta sesungguhnya, ini cuma bayar 100.000 gitu ya. Oke, jadi kalau seluruh tiketnya terjual, Bapak Ibu dapatkan 1 juta rupiah. Oke, sudah. Ini dahsyat banget, bisa jadi langsung untung 200.000 langsung dapat secara value
adalah satu juta rupiah, tinggal bagaimana dikonversi bisa menjadi rupiah kembali. Oke? Dan ini kita batasi hanya untuk 30 orang saja. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa keuntungan nanti dalam sebagian keuntungan dalam mengembangkan soft skill school kita akan dedikasikan untuk pengembangan Indonesia Mengaji. Jadi Bapak Ibu kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, jadi sekali lagi bahwa ini adalah pionir. Ini adalah awal. Kalau ada banyak sekali ketidaksempurnaan, saya mengajak semuanya untuk bisa memahami, gitu ya. Ada kekurangan-kekurangan tentu, ya. Bentar lagi kita akan fokus juga. Kita akan develop website-nya, kita akan develop banyak hal, gitu ya. Yang itu membutuhkan tentu butuh waktu, butuh proses. Jadi harap bersabar. Tetapi Bapak Ibu sebagai early adopter itu Masya Allah begitu banyak keuntungan yang nanti bisa diperoleh. Dan begitu 5.000 jangan kaget ya, begitu 5.000 di hold, bayarnya benar-benar tidak ada diskon 60%, bayar semua 6 juta dan tetap orang bayar. Gitu ya. Kenapa tetap orang bayar? Wait, dahsyat gitu ya. Di mana lagi sekolah dapat ilmunya yang ngajarinnya orang dahsyat dan peluang dapat duit, dapat uang yang jauh lebih besar dibandingkan uang yang diinvestasikan. Oke, jadi Bapak Ibu ya, saya yakin siapapun yang menunda bisa jadi karena gagal paham. Dan janganlah gagal paham itu dibiarkan berlarut-larut. Hubungi Pak Ahmad atau kontak saya secara langsung, boleh catat nomor telepon saya di 0812240806069. Pak Ahmad mau dibantu di chat 0812240806019 ya. Jadi Bapak Ibu, 2 slide penutup saya yang terakhir sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Seringkali kita menganggap ketika kita tidak sukses, ya kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, lebih parah lagi. Ini saya dulu lah ya, jangan bicaranya Bapak Ibu ya. Bisa jadi, bukan bisa jadi, dulu saya pernah menyalahkan Allah. Allah tidak adil, Allah tidak fair. Padahal kalau kita mau jujur gitu ya, saya mau jujur, faktor penghambat terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sama seperti malam ini. 200.000, apalah artinya 200.000? Mungkin Bapak Ibu, ya Pak, gede coach buat saya sekarang. Ya, loh, kalau sekarang ini kondisi Bapak Ibu 200.000 aja susah gitu ya. Mau sampai kapan kesulitan itu terus dipertahankan? Yuk, mari berjuang bersama-sama agar 200.000 itu yang ringan saja buat kita gitu ya ke depannya. Maka kita lalui bersama ini bersama-sama gitu ya. Kalau kita berjuang sendiri, Bapak Ibu percayalah tidak mudah. Jadi siapapun yang mendengarkan informasi ini secara utuh dari awal sampai akhir, saya percaya, saya yakin kalau ini dipahami dengan baik, maka semuanya akan take action ya. Bahkan mungkin ada yang nggak kebagian karena hanya 30 orang. Ya, sekali lagi yang mendapatkan tiket digital hanya 30 orang tercepat. Saya nggak tahu di Pak Ahmad sudah berapa orang yang daftar, sehingga silakan Bapak Ibu hubungi Pak Ahmad di 0878 220 8040. Oke, slide penutup saya terakhir, yang penting bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Jadi, kalau kita mau berubah, coba evaluasi deh Bapak Ibu. Ya, soft skill kita semua, soft skill Bapak Ibu semua, adakah yang perlu diperbaiki? Kalau mau memperbaiki, oke, langsung belajar ke tokoh, ke para pakar, belajarnya sendiri, ya mandiri, belajar sendiri. Ya tadi, bayarnya bisa jadi saat ini belum terjangkau. Tapi dengan sebuah kebersamaan, yuk, tolong bantu saya aja, nggak perlu 3 bulan lah gitu ya. Kalau bisa 1 bulan kita bersama-sama, tahun bulan kedua sudah diisi oleh para tokoh, para pakar, para idola Bapak Ibu semua. Dan kelas kita akan dimulai di bulan Februari. Ya, kelas kita akan dimulai Februari. Kelas public speaking-nya akan kita selenggarakan di tanggal 29 Januari ya, di 29 Januari. Jadi silakan kalau sekarang gabung langsung jual tiketnya, lumayan 100% tiket itu hasilnya untuk Bapak Ibu semua. That's aset digital yang kami berikan. Semoga 200.000 saja langsung sudah bisa berkembang menjadi 1 juta rupiah. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya jawab, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach. Luar biasa, tanpa terasa dan tidak ini ya sudah jam 20.57. Karena sangat bagus sekali untuk Bapak dan Ibu semua mengetahui tentang soft skill. Ya, mungkin masih ada sisa untuk bisa tanya jawab buat Bapak dan Ibu. Boleh di chat
pertanyaannya juga boleh langsung di chat atau juga ada raise hand atau bisa langsung buka mute untuk, sesi tanya jawab ini. Baik, saya cek dulu satu per satu. Boleh, bisa langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan. Sepengetahuan saya Ah, sudah ada beberapa belas orang ya, sehingga kalau 30 itu terbatas. Ya silakan dimanfaatkan, karena kita nggak lagi nanti dapat bonus digital ya untuk setelah 30 orang yang lewat dari itu nggak dapat aset digital ya, nggak dapat aset digital, tapi dapat diskon 60% dan bisa cicil tapi tidak dapat aset digital. Padahal rugi ya, jual aset digital lumayan ya, dapat bisa return 1 juta rupiah. Iya Pak Ahmad, silakan. iya, belum ada yang ini Coach, kayaknya pada paham semua Coach ini. Saya sambil lihat di WA saya juga, kebanyakan ada yang pada nanya-nanya juga nih. Eh, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Memang Bu warahmatullahi. Cucu, Masya Allah. Sehat-sehat Bu Cucu. Assalamualaikum sadayana saya Pak, alhamdulillah. Abdi mah teu ngartos dupi nu dimaksud aset digital teh kumaha Pak kangge ngajelaskeunana. Bu, karena dikasihnya digital ya, tiketnya tiket digital Bu, kita Oh, mohon. cetakin jadi aset digital gitu kan. Kemudian nanti Mohon. dapatnya apa ilmunya, ada yang ditonton lewat video, ETP digital gitu ya. Nanti ikut apa training 1 hari penuh public speaking gitu ya. Di dunia maya, di dunia digital itu trainingnya. Makanya aset digital gitu ya. Memang yang ini aneh-aneh Bu gitu ya. Tapi tidak seaneh orang jual foto selfie lah Bu ya. Foto selfie terjual gitu ya miliaran rupiah, kan aneh gitu ya. Kalau ini sebetulnya normal-normal saja, kemudian keuntungan wajar kan. Kalau nanti dapat 10, coach kalau nggak terjual semua gimana? Ya bulan berikutnya Mas, tapi butuh waktu ya. Nanti bulan berikutnya kita adakan lagi sehingga bisa dipastikan Bismillah insya Allah. Kalau mun kayang tangan tuh parang ya, atau nggak boleh ngomong bahasa Sunda saya. Nggak boleh ngomong bahasa Sunda. Aduh, nah itu bapak namanya ya. Jadi bisa dijual di berikutnya. Jadi kan nggak hangus. Asetnya tidak hangus aset digitalnya ya. Nah, Coach kalau Coach Hidayatnya jangan ya, jangan sampai dipanggil sama Allah, kasih rekamannya aja gitu ya. Jadi tetap kan namanya aset digital ya. Aset digital jadi tetap kalau misalnya keilmuannya bagus ya, ya bisa diikuti. Tentu sebetulnya nilainya tadi saya bilang bukan 1 juta loh, itu 10 juta hitungannya. Karena satu tiket pelatihan itu 1 juta rupiah. Dapatnya 10 tiket. Cuma saya minta udahlah jangan jual 1 juta gitu. Jualnya 100.000 aja. Nggak usah pengen dapat 10 juta. Karena bisa itu benar. Karena target market yang tepat dijual 1 juta. Laku itu tiket. Serius. Apalagi berani money back guarantee. Kan begitu. Kalau misalnya orang itu kecewa, kembaliin aja 1 jutanya, selesai kok gitu. Tapi janganlah. Jadi karena nanti akan ada yang berbeda, ada yang ikut dengan bayar 100.000, ada yang bayar 1 juta, jangan gitu ya. Nanti kalau kita sepakat ke depan, coach dijual 1 juta aja laku kok. Ya oke, tapi sepakat bersama. Nanti saya naikin dulu mentalitasnya sampai satu titik, coach udah jual 1 juta laku kok ini. Berarti modal 200.000 kembali 10 juta. Iya, itu baru aset digital pertama. Belum lagi early adopter ini, ya Bapak Ibu sekali lagi, saya sampaikan, kan saya mau rapihkan tim gitu ya, saya mau rapihkan tim. Orang-orang early adopter, 10 pembelajar pertama gitu ya, 10 orang ini gitu ya, sekarang 30 orang pertama, itu tentu mendapatkan privilege yang berbeda dibandingkan yang lain. Yang satu saat ada orang yang mau itu nomor induknya saya beli gitu ya, nomor induk siswanya, yakin tuh nggak mau dijual sama Bapak Ibu. Ya, that's aset digital juga sesungguhnya gitu ya. Itu aset digital. Aset digital karena Bapak Ibu berani take action. Resikonya apa? Ya resikonya dapat ilmu 200.000, dapat ilmu 1 bulan ya, di bulan Februari. Resiko tambahan, dapat ilmu, dapat aset digital. Kalau nggak kejual dan lain sebagainya, iya, ya itulah resikonya. Dapat ilmu saja, dapat ilmu pun menurut saya nggak ada yang bisa dikategorikan sebagai loss gitu ya. Kecuali nggak diikuti, kalau nggak ikut belajarnya ya loss gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya Bu Cucu ya. Saya tuh punya pesan loh sama Bu Cucu, Bu. Bu, Pak, ya. untuk pembelajarannya selama 2 jam ya kalau nggak salah Pak, dari Iya, 3 jam jam. 9 sampai
9 Ya. sampai 12, Bu, sebelum 9 sampai jam 12. Kalau yang public speaking training 1 hari, karena makanya kita bandrol dengan harga 1 juta ya. Itu dari jam 9 sampai jam 4 untuk public speaking. Oke. Jadi nggak laku pun misalnya kita bicara kondisi terburuk, nggak laku nih seminggu ke depan, ya cuma laku 2, cuma laku 2 udah balik modal, ya kan begitu. Cuma laku 5, udah untung gitu. Ya untuk jualan bulan berikutnya, jangan-jangan begitu bulan berikutnya yang lain pada laku, pada minta naikin harganya 1 juta laku kok. Iya, money back guarantee selesai. Ya, maka jangan dipakai dulu uangnya, begitu ditransfer, tunggu selesai training, saya akan bilang happy, selesai gitu ya. Dapat manfaat, kan begitu. Sudah tutup, 1 jutanya bisa dipakai Bapak Ibu. Next, 100.000 aja dulu jualnya ya. Oke. Pasarannya sepertinya untuk usia 24 tahun. Betul. Saya ini mau datengin sekolah-sekolah. Kebayang nggak kalau udah dibanderol satu sekolahan? Ya, satu perguruan tinggi. Nanti yang isinya kelasnya ada Kak Aselmiyah ya, ada ini. Kalau satu perguruan tinggi itu ada 100 siswa, 200 siswa, 500 siswa bisa masuk semua. Uang 200.000 bayarnya tiap bulan. Kan begitu. Apalagi bulan berikutnya bisa jadi nggak keluar duit lagi sendiri. Kalau sudah ditemenin 10 orang teman belajarnya, itu udah praktis. Kali 50.000 kan begitu, 50.000 kali 10, 500.000, udah nggak usah bayar tuh bulan berikutnya, tanda kutip ya, nggak usah bayar pakai uang pribadi, sudah dari keuntungan itu, dari teman belajarnya itu. Oke, jadi sekali lagi kalau ada yang bilang ini cocok 20-40, cocok banget. Bagaimana yang dengan di atas 40? Cek kemampuan komunikasinya sudah dianggap mumpuni belum? Kalau belum, ya memang kita harus belajar. Saya aja masih harus terus belajar. Sama, kita masih sama harus terus belajar. Makanya bantu saya ya, biar jangan saya terus yang isi. Udah sebulan lah kalau bisa target sebulan. Ini saya ketemu pemimpin perusahaan, bisa satu perusahaan tuh daftarin semua. Murah. Potong aja gaji karyawannya. Kan begitu. Karyawannya presentasi dulu, nanti boleh saya presentasi pakai Zoom. Yuk karyawannya yang mau ikut, nih materi-materinya. Kan begitu ya. Jadi kami yang bantu untuk proses closing-nya by online. Kalau di kota-kota yang berbeda gitu ya. Ikutin, undang, saya presentasi, satu kantor bisa ikut semua. Satu instansi bisa ikut semua. Karena kalau belajar sendiri, percayalah Bapak Ibu, mahal. Ya, oke. Cukup sepertinya, sudah dipahami. Ya, kalau ada yang nggak paham, jangan sampai gagal paham. Telepon saya, boleh ya, saya ketik lagi ya. Nomor telepon saya di 081 22 40 80 619. Jadi Bapak Ibu, saya akan mulai datang ke perusahaan-perusahaan. Kangen juga loh ya, saya kangen juga nih ngisi-ngisi training lumayan, dapat transferan 25 juta, 30 juta, 20 juta gitu ya. Selesai training, saya closingin lagi. Mau lanjutan, suruh karyawannya bayar sendiri 200.000. Kan begitu? Seret. Dan jangan kaget kalau ternyata itu jadi bagian dari tim Bapak Ibu ya. Saya hargai sebagai para early adopter, orang yang mengadopsi, orang yang beradaptasi untuk pertama kalinya. Kan begitu. Ternyata kok saya bisa dapat ya coach gitu ya. Ya jangan kaget juga gitu ya. Kalau nggak coach saya nggak mau, saya kan nggak kerja. Ya sudah, kita kasih ke Indonesia Mengaji. Selesai gitu ya. Oke. Ya, saya mau pesan ke Bu Cucu, Bu, itu tuntaskan di RT Ibu, lapor ke Pak Doni, ya, lapor ke Pak Doni, kita syukuran gitu ya. Kapan syukuran satu RT itu RT pertama. Jangan kesusul Bandung nih ya. Bandung akan ada satu kecamatan nanti. Syukuran satu kecamatan bebas buta huruf Al-Qur'an ya. Ayo Bu Cucu ya, saya dorong untuk itu direalisasikan. Itu dream come true itu ya. Walaupun tertunda waktu itu karena Covid ya, karena Pak Doninya kena Covid waktu itu. Ya, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Termute Pak Ahmad. Ya, terima kasih Coach dan juga Bu Cucu. Ini ada yang raise hand nih. Boleh satu pertanyaan lagi Coach atau bagaimana Coach? Ada Boleh. Ada Pak Suprapto, ini sudah raise hand. Silakan Pak Suprapto, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, bukan resen atau raise hand. Bingung saya. Raise hand, angkat tangan. Raise hand. Saya tadi resen. Mana resen? Oh, raise hand. Iya. Oke, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coach mau tanya itu kalau misalnya ingin untuk apa ikut membantu memasarkan untuk program ini, apakah sudah disediakan semacam kayak flyer atau apanya untuk program-programnya Coach Hidayat? Iya, baik. Nanti flyer digital dalam 2-3 hari ke depan gitu ya. Karena kemarin memang mempersiapkan acara Firewalk kemarin gitu ya. Sehingga desainernya segala macam masih belum fokus ke situ. Tapi insya Allah setelah malam ini kita siapkan semua. Tiket digitalnya juga sudah siap dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita develop websitenya yang bantu memudahkan. Makanya saya bilang ini rugi lah, benar. Kalau nanti ambil keputusannya baru setelah ikut, gila ya makin banyak ya. Benar deh. Waduh, sayang saya terlambat. Ya iya, benar deh. Kasih kunci 200.000 dapat ilmu 1 bulan di bulan Februari. Dapat langsung 10 tiket digital. Masih mikir juga gitu kan. Ya 200.000 di rekeningnya hilang juga kok dipakai buat konsumsi sehari-hari. Kan begitu. Padahal kalau dapat sekarang, besok jualan. Siapa tahu besok tiketnya kejual 1 hari. Balik loh. 1 juta, ya balik 1 juta modal 200.000. Bisa. Sangat bisa. Ya. Kalau perlu nanti saya bantu misalnya bikin grup, yakinin ini public speaking-nya ngajarin apa aja sih, bla bla bla. Bapak Ibu bisa gini, nih tonton nih salah satu materinya, kasih yang materinya Kang Zaihanen ya. Itu bisa jadi satu linknya saja, satu link, jangan dikasih 5 videonya semua. Ya, sebagai itu kan tambahan bonus lah ya, tambahan bonus. Nah, ditonton itu, begitu lihat itu aja, itu udah, wah ini isinya daging, bener loh. Kenapa saya bilang daging? Itu pembelajaran yang dulu di Helmi Yahya Broadcasting Academy, orang bayar 5 juta, Pak. Gitu ya. Orang bayar 5 juta tuh ilmu public speaking itu, gitu ya. Ini kebayang bayar 200.000 training 1 hari penuh, ada materinya Kang Zaihanen, jangan-jangan hari ini daftar, Bapak Ibu transfer, besok 1 hari ditekunin, selesai tiket terjual, balik modal. Kalau nggak mau, kalau pengen uangnya langsung dipakai, nggak usah money back garanti, kan gitu. Udah nggak ada money back garanti, kan gitu. Nanti begitu ikut, yakin aja, insya Allah happy lah. Ya cuma 100.000 kok gitu ya, 100.000 dapat pembelajaran. Habis itu happy mereka, Bapak Ibu langsung bisa pakai. Maka kalau saya bilang, Coach saya nggak punya uang 200.000. Loh, justru karena nggak punya uang, Bapak Ibu diajak, mau sampai kapan, kan begitu. Ini kalau dilakukan, jangan dikerjain ya, dengan catatan kan dikerjakan. Jangan-jangan besok tuntas 200.000-nya langsung balik. Ya, ditambah lagi. Itu kalau terjual 2 tiket. Kalau ternyata 10 tiketnya sold out, berarti balik modal dan untung. Ya, belajarnya masih nanti Februari. Masih ikut lagi public speaking-nya. Kurang bagaimana lagi? Nggak usah bayar lagi ikut public speaking-nya. Ya, udah acara yang Februari tambah public speaking. Oke. Nanti yang Februari materi banyak, nanti nuansa NLP-nya ya, Neuro Linguistic Programming. Wah, ini ilmu ngeri ya, Bapak Ibu harus kuatkan dulu keimanan, karena kalau enggak bahaya gitu ya. Kuat keimanan karena ngeri nanti. NLP ini bisa membuat kalau nanti belajar jadi ahlinya gitu ya. Kebayang nggak? Ini kan ada orang yang ahli di sini. Itu dia nggak percaya sama jin, misalnya tanda kutip ya, dia nggak percaya misalnya jin itu bisa berubah jadi kuntilanak, tapi dia punya kemampuan menghadirkan di depan Bapak Ibu ada kuntilanak itu hadir. Ayo. Padahal dia bilang dia nggak percaya kok. Jadi no, itu cuma pikiran Bapak Ibu, tapi buat Bapak Ibu it's real loh, nyata itu benar gitu ya. Nah, itu NLP ya, Neuro Linguistic Programming, yang dipakai begitu banyak tokoh untuk berhasil. Ya, ilmunya dahsyat tapi harus disertai dengan keimanan. Karena kalau tidak, kita beranggapan kesuksesan kita karena kita. Itu yang bahaya. Kesuksesan kita itu mutlak 100% karena Allah. Ya, nggak boleh kita merasa bahwa itu karena kita. Bahwa kita ikhtiar, betul. Karena kewajiban manusia ikhtiar. Terjawab ya Pak Suprapto ya. Insya Allah, kita backup penuh nanti gitu ya. Kita backup penuh tapi bertahap. Kalau ada yang kekurangan, mohon diampuni gitu ya. Kita tentu pengen percepatan. Makanya orang 5.000 aja pengen cepat kok. Bismillah insya Allah. Kok saya punya feeling kalau kita bergerak bersama-sama 5.000 itu just a matter of time ya. Oke. Salam Coach, saya pengen ada proposalnya flyer untuk mengajak partner-partner. Insya Allah nanti sekali lagi ada website, ada landing page, ada flyer-flyer digital. Kita percepat itu ya. Jadi kita akan fokus nih gaspol gitu ya. Setelah malam ini gaspol. Besok tiket digitalnya saya dorong nanti tim kami ya Pak Sani bisa mendesain, bisa selesai. Tapi selesai nggak selesai, pasaran pakai soft copywriting bisa. Nggak percaya, bikin grup, saya yang ngisi gitu ya, saya yang ngisi. Jadi akan banyak yang saya bantu untuk memudahkan.
gitu. Coach nggak suka jualan, nggak suka ini, nggak apa-apa, suka belajar, udah belajar aja. Nanti cari teman belajar, terduplikasi sendiri. Loh, kok saya dapat duit? Kalau nggak mau duitnya, boleh. Buat Indonesia Mengaji atau buat saya? Pak Ahmad juga mau kok kayaknya. Ya, jadi ternyata sebetulnya kenapa ya banyak anak-anak muda, anak-anak yang jadi sultan? Ya sesungguhnya yang bikin ribet di hidup ini sebetulnya kita sendiri. Tapi tetap ya halal haram itu ya menjadi concern kita lah. Kita Muslim gitu ya, nggak boleh wah yang haram juga kita terobos. Yang penting kaya raya enggak lah. Ya berkahan itu penting karena kita ingin sukses dunia akhirat. Sudah lewat 13. Nanti kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya. Jadi untuk Bu Unis, insya Allah ya nanti saya akan mulai nanti bikin konten-konten gitu ya, bikin edukasi. Tinggal makanya pastikan satu, Bapak Ibu download TikTok ya. Karena kalau saya nanti kirim video TikTok, ngelink ke TikToknya nggak nyambung nanti gitu ya. Jadi TikTok tinggal orang itu link ke situ, iya tertarik juga, bener deh. Ini persoalan saya nih. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Ini ilmu tentang komunikasi dan NLP sedikit ya. Jadi ada orang kalau selama ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ada orang yang modalitas belajarnya atau menyerap informasi itu sangat kuat mengandalkan visual atau penglihatan atau mata. Ada orang yang sangat kuat mengandalkan pendengaran. Nah, tipenya disebut auditori. Kebayang nggak kalau suami istri tipenya berbeda? Satu visual, satu auditori. Orang visual itu senang kalau komunikasi itu eye contact, ketemu mata. Orang visual senang begitu. Tapi kalau kemudian berbeda, suaminya visual, istrinya auditori, atau sebaliknya misalnya, ini bisa bikin ribut. Kebayang nggak? Satu sedang berkomunikasi, satu dia fokusnya nyimaknya pakai telinga, nggak berhadapan wajahnya, tapi di telinganya saja dibalikan gitu ya. Tapi kan bisa jadi orang yang visual merasa tidak dihormati. Kalau lagi diajak ngomong tuh berhadapan. Itu kata orang visual. Kata orang auditori, udah ngomong aja kedengeran kok. Nah loh, kan ribut akhirnya. Ketemu lagi orang kinestetik misalnya. Dia nggak suka orang kinestetik itu kalau komunikasi eye contact. Bapak Ibu ngeliatin aja karena visual, dilihatin aja terus bola matanya. Dia kesel, dia apa sih liatin saya terus, nggak nyaman. Maka betapa banyak ya sesuatu yang bisa jadi negosiasi berantakan, penjualan rusak karena kita salah pendekatan. Dan ini kan butuh ilmu gitu ya, butuh ilmu yang harus dikonversi menjadi keterampilan, jadi skill. Tahu saja nggak cukup, karena harus dilatih. Nah, lewat soft skills, school kita ingin orang dapat ilmunya dan kemudian dilatih, gitu ya, dilatih sampai akhirnya terus lebih baik, makin mumpuni, makin bisa mengaplikasikan dan akhirnya sukses is just a matter of time. Ya, cukup. Terima kasih sekali lagi Pak Suprapto, terima kasih Bu Cucu, ada Pak Mariono di sini, Pak Samsul Holik, dan semua yang hadir. Saya tidak sebut satu persatu ya. Manfaatkan ya, jangan menunda itu. Kalau bisa besok untung 800.000. Besok untung 800.000 loh. Waduh, nggak usah setor ke saya, nggak usah setor ke Soft Skill School. Udah langsung jual tiketnya, Bapak Ibu dapat nomor 00 sekian gitu ya. Nanti tiket digitalnya kita kasih sebagai bukti. Habis itu bukti berikutnya kasih tontonan video. Begitu dia transfer 100.000, kasih 5 videonya Kang Zayahanan. Selesai. Ditambah ikut trainingnya berarti minggu Sabtu yang akan datang. Bukan Sabtu ini ya, Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu besok. Ya, oke, terima kasih. Jadi sekali lagi manfaatkan. Kapan lagi 200.000 bisa langsung sold out, lumayan tambahan 800.000 ya. Jadi 1 juta gitu ya. Dan jangan kaget tiba-tiba, percayalah ini bisa dijual 1 juta ya, trust me gitu ya. Bisa dijual 1 juta. Cuma saya mau menaikkan mentalnya bertahap dulu ya. Mentalnya bertahap dulu, kaget. Iya loh, 1 juta kejual. Iya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, sampai ketemu nanti di grup gitu ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan hubungi Pak Ahmad atau boleh japri saya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tidak terasa 21.17, luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih Coach, luar biasa informasinya. Semoga sehat selalu buat beliau. Baik Bapak dan Ibu, tidak terlalu apa yang harus saya sampaikan lagi lebih panjang lagi. Pada dasarnya silahkan segera hubungi nomor Coach Hidayat juga boleh dan nomor saya juga langsung boleh. Ada pertanyaan yang masih mengganjal boleh bisa menghubungi.
Untuk Ya, siap. pertama, jangan hubungi saya dulu, nanti tanya jawab, tahu-tahu begitu daftar ke Pak Ahmad, Pak sudah lewat 30. Ah, ya sudah. Ngapain Baik, tanya baik. jawab? Berarti Ya, kalau nggak ada ya, uangnya, transfer aja dulu, nanti tanya jawabnya eh, kemudian. Bismillah, insya Allah. amin. Tadi lah resikonya ya. Siap, siap, Coach. Boleh langsung semua menjapri ke saya, ke WA saya, yang undangan tadi yang saya sebarkan, yang saya informasikan. Baik, sudah malam, Coach, dan Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi ketemu di chat di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah hadir. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.